Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, sebelumnya aku minta maaf karena aku terlambat memberikan video ini untuk kalian. Seharusnya ini aku berikan di ulang tahun Gemini ya. Seharusnya kan memang ini diberikan di seasonnya Gemini. Oke, tetapi ini sudah masuk Cancer season. Gak apa-apa, aku akan tetap buatkan. Ini adalah hadiah untuk Gemini ya. Kira-kira apa sih hadiah untuk para Gemini di tahun ini? Oke. Memang ini seharusnya dibuatkan untuk Gemini yang berulang tahun sih. Ya walaupun ini sudah lewat gitu. Tetapi pembacaannya tetap untuk Gemini Sun Moon Rising ya. Ingat karena ini general reading, jadi memang ini tidak harus resonate dengan semua Gemini Sun Moon Rising di luar sana. Ambil yang resonate. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, berarti pesannya bukan untuk kalian. Jangan dipaksakan, itu tidak resonate, oke? Kalau ada penjelasan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar, oke? Dimana ada kartu yang pembacaannya sama. Jadi kalau ada yang minta semua kartu dijelaskan, akhirnya ada pembacaan yang harus diulang karena pembacaannya sama gitu, oke? Kemudian kalau memang ada hal yang positif atau baik buat kalian, ya kalian bisa berdoa saja kalau memang itu yang kalian inginkan ya. Kalian bisa berdoa, semoga itu bisa terrealisasikan dan bisa menjadi hadiah untuk kalian di tahun ini, oke? Baik, saya pikir itu aja. Oke, aku sebelumnya mau mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang setia menonton video di YouTube aku, terus setia kasih like dan share. Terima kasih untuk support kalian ya. Oke, kita mulai saja untuk Gemini Sun Moon Rising. Kira-kira apa sih hadiah untuk kalian di tahun ini, para ya Gemini, oke? Ya Gemini, kalau yang aku lihat di sini ya. Kalau aku lihat di sini ya Gemini, di sini ada Temperance, Ten of Cups sama Ace of Wands. Oke. Buat Gemini yang belum menikah, aku pikir kalian ini sudah dekat dengan pernikahan atau komitmen itu. Kalau yang aku lihat di sini, ini adalah situasi Gemini yang sebenarnya dia sudah tahu dia mau menikah sama siapa. Dia sudah tahu dia mencintai siapa. Dia sudah tahu dia ingin berkomitmen dengan siapa gitu ya. Tetapi sebagian dari Gemini yang aku lihat di sini, mereka terjebak bersama orang yang sebenarnya tidak benar-benar mereka inginkan untuk diajak berkomitmen gitu. Oke. Kalau aku lihat di sini memang Gemini masih mencintai orang lama. Ini orang yang sudah pernah ada di masa lalunya Gemini, jelas namanya juga orang lama. Sepertinya mereka pernah punya hubungan khusus kalau aku lihat di sini. Jadi sebut saja orang tersebut adalah High Priestess ini. Ini adalah orang yang dicintai oleh Gemini. Tetapi sepertinya mereka sedang tidak bersama saat ini. Sebagian dari Gemini sedang bersama orang lain dan mungkin hubungan ini sudah mau ke arah serius gitu. Tetapi Gemini menginginkan orang ini, orang dari masa lalu itu, the High Priestess itu gitu. Oke, sebagian situasinya seperti itu. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini ada the High Priestess, di sini ada the Moon sama Three of Cups. Jadi gini Gemini ya, kalau yang aku lihat di sini kalian itu sama-sama menyimpan perasaan sih ya. Terutama Gemini, kalau aku lihat di sini ini energi Gemini. Ingat karena ini general reading, jadi memang energi bisa saja vice versa atau terbalik ya. Tapi kalau aku lihat di sini dominannya Gemini. Jadi ini memang udah terlihat third party situation sih ya. Ada the High Priestess, ada Three of Cups. Tidak selalu si Three of Cups itu menggambarkan third party situation. Cuman kalau aku lihat di sini ini menggambarkan third party situation. Third party situation itu tidak harus kalian itu sedang dealing dengan ya lebih dari satu orang, nggak harus sih. Bisa juga ini baru melibatkan perasaan ya. Bisa juga memang secara perasaan kalian ya mengalami ini third party situation gitu. Kalian mencintai orang lain bisa saja energetically atau ya perasaan, tetapi bukan berarti kalian memang terlibat secara fisik. Ini sudah terlibat third party situation, belum tentu juga sih gitu. Oke. Karena kalau yang aku lihat di sini ada kartu The Moon ya. Ini baru perasaan yang disimpan. Jadi justru yang aku lihat di sini belum diutarakan gitu. Ya,
Mungkin saja ini sudah disimpan lama, tapi memang terlihatnya begitu. Ini perasaan yang sudah disimpan lama, ya. Keinginan untuk kembali bersama orang itu, ya. Keinginan untuk berkomitmen dengan orang itu. Tapi gini deh, yang aku lihat di sini mungkin memang ujung-ujungnya memang pada akhirnya ingin berkomitmen gitu. Tetapi yang paling nyata terlihat di sini adalah bagaimana perasaan Gemini ini terhadap orang itu. Bagaimana Gemini ini mencintai orang itu gitu. Dan perasaan ini disembunyikan terus, kelihatannya begitu. Kadang orang tuh fokusnya bukan gue mau berkomitmen sama dia. Terkadang saat orang berada di situasi ini, yang dia pikirkan gue cintanya sama dia gitu. Jadi entah langkah kedepannya bagaimana, mungkin saja mereka belum tahu gitu. Tetapi yang mereka rasakan nyata, yang ada di pikiran mereka, yang memenuhi pikiran mereka adalah mereka mencintai orang itu gitu. Tapi kalau dengan cinta yang seperti ini, pada akhirnya mereka juga ingin berkomitmen sama orang itu gitu. Cuman masalah berkomitmen dalam konteks menikah itu kan tidak harus dalam waktu cepat gitu. Ada orang yang mungkin merasa belum siap gitu. Tetapi sebenarnya secara perasaan dia sudah berkomitmen sama orang itu kayak gitu. Bisa saja sih ini menikah dalam waktu yang relatif dekat. Itu kelihatan juga Ten of Cups di situ. Cuman yang paling nyata terlihat di sini, Gemini sedang terjebak dengan perasaannya itu yang selalu dia pendam itu. Oke. Di sini ada Five of Cups, kelihatan sedih ya Gemini, tidak bersama orang itu. Di sini ada Two of Wands sama Five of Wands. Aku melihat di sini juga ada konflik, ada kompetisi gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini Five of Wands, Three of Cups, ini udah jelas banget third party situation. Ini udah jelas banget ada pilihan. Ini udah jelas banget ada sosok atau ada pilihan yang harus dieliminasi gitu. Ada kompetisi di sini, ada konflik di sini. Semua kembali pada orang yang menjalani, jelas ya. Four of Wands, Nine of Swords sama Eight of Pentacles. Sepertinya Gemini ingin memanifestasikan pernikahan atau komitmen dengan orang ini. Tetapi kayak gelisah gitu. Kelihatan banget Nine of Swords di sini, gelisah. Ini situasinya yang pertama, mereka gelisah karena mereka tidak sedang bersama orang itu, orang yang mereka inginkan. Kedua, mereka gelisah karena mereka sedang terjebak bersama orang yang sebenarnya tidak benar-benar mereka inginkan. Atau mereka terjebak dengan seseorang, tetapi hatinya tidak bersama orang itu, bersama orang yang lain. Jadi dia terjebak dengan situasi itu. Itu bikin gak tenang sih memang. Tapi aku melihat di sini Gemini berusaha mencari jalan gitu ya. Dan jelas di sini juga sebenarnya gambaran dari kerja keras juga sih ya. Dan itu membuahkan hasil juga kok. Maksudnya kerja keras. Maksudnya kerja keras itu bisa terlihat di tahun ini hasilnya gitu. Kalau lihat di sini, oke. Baik Gemini, di sini ada The Moon 2 kali. Bisa juga kalian terlibat dengan Sun, Moon, Rising. Tidak harus Sun sign, bisa Moon dan Risingnya adalah Scorpio gitu ya. Oke, nah di sini ada Five of Cups. Gemini, kalian tuh sedang terjebak kesedihan ya. Dan ini memang soal relationship dengan seseorang sih. Perasaan kalian terhadap seseorang, hubungan kalian dengan seseorang gitu. Kebanyakan ini memang tentang asmara, tentang cinta gitu ya. Iya, kalian sedang diselubungi kesedihan di tahun ini kayaknya. Tetapi Gemini, ini bisa berakhir juga di tahun ini jika kalian mau ya. Kalian mau atau tidak itu dilihat dari pilihan langkah kalian gitu, tentunya ya. Intinya kalau kalian mau mengakhiri situasi kesedihan ini, bisa aja sebenarnya di tahun ini gitu. Tinggal seberapa besar keberanian kalian gitu ya. Oke, di sini ada Three of Pentacles, Page of Pentacles sama Ace of Swords. Sepertinya Gemini ingin berbicara dengan seseorang di sini ya. Gak apa-apa Gemini, kalau mau berbicara lah gitu ya. Ya kalau memang mau berkomunikasi ya silahkan berkomunikasi gitu kan. Sepertinya ada pembicaraan serius yang ingin dilakukan Gemini ya bersama seseorang. Aku melihat di sini Gemini ingin memperbaiki sesuatu. Gemini ingin mengajak seseorang itu bekerja sama ya,
untuk membangun sesuatu, memperbaiki sesuatu, atau bisa jadi ini kerjasama untuk rekonsiliasi. As of Sword ini komunikasi dan rekonsiliasi juga, bisa seperti itu, oke? Ya jelas ini kayak cinta segitiga juga sih sebenarnya, atau ya seperti yang aku bilang third party situation, tidak harus cinta segitiga sih. Ya oke. Di sini ada Wheel of Fortune, Wheel of Fortune sama The Fool. Ada Temptation juga, gitu ya. Sepertinya Gemini sedang tergoda gitu, entah tergoda untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu, entah ya. Karena ini general reading, tentu saja memang situasinya bisa macam-macam gitu. Tetapi aku melihat ada kemungkinan pertemuan kembali dengan orang lama sih di sini ya. Oke, di sini ada Five of Wands 2 kali dari deck yang berbeda ya. Ini udah jelas energi kompetisinya gitu ya. Ini karena perasaan yang besar banget ya. Perasaan Gemini bisa jadi perasaan orang lain, bisa jadi perasaan orang yang dealing dengan Gemini, bisa jadi. Jadi perasaan yang besar ini sih ya, perasaan yang besar diikuti desire yang besar untuk memiliki, sehingga ya ini memang bisa berujung pada kompetisi. Ini bisa mengarahkan orang pada sebuah kompetisi gitu ya. Seperti itu, oke? Nah, kalau aku lihat di sini, sebenarnya kalau memang mau menyampaikan perasaan nggak apa-apa, sampaikan aja. Siapa tahu perasaan itu berbalas, ya kan? Tapi intinya kalau mau menyampaikan perasaan, menurut aku sih tergantung juga sih ya, maksudnya ya tergantung kalian tentunya ya. Tapi menurut aku kalau cuma sekedar menyampaikan perasaan kan nggak apa-apa, menyampaikan perasaan aja gitu. Tapi kan memang kalau orang itu mau menyampaikan perasaan pada orang lain, itu nggak minta orang tersebut harus membalas ya. Maksudnya kayak mau bilang I love you, I still love you gitu. Nggak harus juga sih orang itu punya perasaan yang sama dengan kita, atau nggak harus juga orang itu membalas perasaan kita gitu. Jadi intinya kalau memang rasanya itu terlalu mengganjal dan gak bikin nyaman, gak bikin tenang, dan ingin disampaikan, sampaikan aja. Tapi saat menyampaikan memang gak usah berekspektasi orang itu punya perasaan yang sama. Walaupun memang bisa jadi orang itu punya perasaan yang sama. Tapi intinya ini pilihan sih, pilihan mau menyampaikan atau pilihan mau menyampaikan dan menurunkan ego, atau pilihan tetap meninggikan ego itu atau pride itu gitu, dan memilih untuk tidak menyampaikan itu gitu. Ini semua pilihan, terserah juga sih. Tapi ya balik lagi, kalau memang itu mengganjal, nggak ada salahnya, sampaikan aja gitu kan. Artinya menyampaikan itu ya tulus aja. Memang ingin menyampaikan itu, memang itulah perasaannya gitu. Dan yang namanya ketulusan itu kan biasanya memang tidak minta pembalasan ya, kayak gitu. Pembalasan itu cuma sekedar bonus aja gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, ini tentu saja tidak harus resonate dengan semuanya dan tidak harus kalian ikuti tentu ya. Intinya kalau yang aku lihat, sebagian dari kalian ketika berani menyampaikan hal ini, bisa jadi ada pintu terbuka untuk kalian ya. Pintu itu adalah harapan sebenarnya. Harapan yang lama ada di hati kalian gitu ya. Ketika kalian menyampaikan itu lebih terang gitu. Pintu itu lebih terbuka, cahayanya lebih terang gitu. Bisa jadi harapan kalian ini tidak bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi, mungkin saja sebagian dari kalian. Jadi please, kalau kalian merasa keberatan untuk menyampaikan ini karena kalian merasa pride dan ya pride kalian tinggi, kalian berat untuk mengatakan ini, ya sudah, nggak usah dikatakan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian merasa nggak ada salahnya mengatakan, ya silakan katakan gitu. Ya cuman mengatakan aja kan. Oke? Jadi ya bilang aja. Kalau kalian mau minta maaf atau kalian mau memperbaiki hubungan dengan seseorang, ya nggak apa-apa, utarakan saja niat itu ya. Orang itu setuju atau tidak ya, setidaknya sudah disampaikan niat itu ya, atau udah buat inisiatif untuk itulah ya, setidaknya loh ya. Mungkin juga ada orang yang ingin minta maaf sama kalian, karena aku melihat ada yang ingin minta maaf di sini, oke? Kemudian soal keuangan, aku pikir ya ada
ada situasi yang baik kok menuju penghujung tahun gitu ya. Ya itu kerja keras kalian udah bisa langsung terlihat ke arah penghujung tahun itu, oke? Ya, itu sih kalau yang aku lihat di sini ya, Gemini Sun Moon Rising. Oke, di sini aku melihat Wheel of Fortune keluar 2 kali ya. Jadi mungkin saja pertemuan kalian atau komunikasi kalian dengan orang lama itu, orang tersebut lah, orang yang ada di pikiran kalian ini, kemungkinan komunikasi atau rekonsiliasi itu atau pertemuan itu kuat banget memang akan terjadi, oke? Ini passionate banget sih. Jadi kalau kalian berkomunikasi ini mungkin akan berjalan secara passionate gitu ya, energinya gitu. Ya jelas cinta itu masih ada di situ, oke? Cinta itu kayak masih bertahan di situ, kayak stay di situ, sulit banget untuk pergi ya. Oke, aku akan coba membuka pesan yang lain ya. Oke, Gemini, aku lanjutkan lagi ya. Jadi di sini jelas banget ya Gemini yang aku lihat pesannya loh ya. Jadi gini, Wheel of Fortune di sini ya seperti yang aku bilang, kemungkinan ada pertemuan atau rekonsiliasi atau komunikasi dengan orang lama itu. Pesan lain yang aku dapat adalah keinginan lama kalian akan terrealisasikan di tahun ini atau menuju penghujung tahun. Itu bisa tentang cinta, seperti yang aku bilang tadi, orang yang sebenarnya kalian inginkan atau kalian cintai gitu ya. Kalian jadi dekat sama orang ini gitu, atau makin dekat sama orang ini di tahun ini, oke? Pesan lainnya itu mungkin juga apa ya, keinginan lama ini soal hubungan kalian sama orang ini itu bisa terrealisasikan di tahun ini. Maksudnya ada kesempatan itu terrealisasikan di tahun ini, tinggal kalian ambil tidak opportunity itu, oke? Kemudian yang lainnya yang aku lihat adalah kerja kalian, kerja keras kalian ya. Kalian ingin meningkatkan finansial gitu, dan itu terjawab di tahun ini, lebih tepatnya menuju penghujung tahun. Kemungkinan menuju penghujung tahun kalian kayak cukup puas dengan finansial kalian ya, dan itu hasil kerja keras kalian atau harapan kalian yang udah lumayan lama sih sebenarnya gitu, oke? Nah, kalau aku lihat di sini jelas banget ini ada yang mau minta maaf. Mungkin Gemini mau minta maaf ya, atau bisa juga orang yang dealing sama Gemini ini mau minta maaf. Karena ini general reading, tentu sebagian ada orang yang dealing dengan Gemini mau minta maaf sama Gemini, sebagian lagi Gemini lah yang mau minta maaf sama orang lama ini, oke? Pokoknya ada rasa penyesalan, ada rasa ya menyesal dulu pernah melakukan itu, menyesal dengan segala hal yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu gitu ya. Dan kalian merasa ya memang itu juga bagian dari kesalahan kalian dan pengen banget menyampaikan permintaan maaf itu, sepertinya yang aku lihat di sini. Selain ingin menyampaikan permintaan maaf, ingin menyampaikan kalau orang ini masih mencintai ya. Jadi ini bisa jadi Gemini ya, ingin menyampaikan bahwa Gemini masih mencintai orang ini gitu. Itu yang ingin disampaikan ya. Jelas banget ini ada yang mau bilang I love you ya, jelas banget ada yang mau menyampaikan rasa cinta itu masih ada. Pokoknya ada yang ingin menyampaikan perasaan cinta itu yang selama ini dipendam, itu jelas banget energinya kayak udah mau meledak gitu kalau aku lihat ya, oke. Kemudian yang aku lihat di sini pesan lainnya ya Gemini, be authentic gitu ya. Jadi ya jelas jadi diri sendiri ya, apa adanya gitu ya. Kalau memang itu yang ingin kalian sampaikan, it's okay, sampaikan aja kalau memang mau ya tentunya. Tapi kalau kalian sudah menginginkan hal itu disampaikan, itu artinya kan sebenarnya kalian mau, cuman mungkin ada yang menahan. Yang menahan itu bisa jadi pride, oke? Tapi ya semua kembali kepada kalian lah ya. Intinya sih kalau pesan yang aku dapat di sini nggak ada salahnya untuk berterus terang saja gitu, oke? Di saat kalian sudah terbuka, berterus terang apa adanya gitu ya, mungkin saja harapan itu benar-benar ada di depan mata kalian dan bisa terrealisasikan gitu, oke? Jadi aku melihat di sini sebenarnya Gemini bisa memanifestasikan true love di tahun ini ya. Gemini bisa memanifestasikan cinta sejatinya di tahun ini, orang yang mereka inginkan sebenarnya. Ya, tinggal mereka mau mengambil opportunity itu atau tidak. Dan mungkin untuk mengambil opportunity itu perlu inisiatif jelas, perlu keberanian, perlu kejujuran. Oke? Itu saja untuk Gemini Sun Moon Rising. Semoga
apa yang kalian harapkan itu bisa terrealisasikan ya. Oke Gemini, thanks. Makasih untuk kesediaan waktu kalian mendengarkan video ini. Oke. Semoga sukses untuk kalian ya. Oke, dan maaf kalau terlambat membuatkan video ini untuk kalian, dan ya maaf juga kalau terlambat untuk mengatakan selamat ulang tahun Gemini. Oke. Tapi tetap ya videonya untuk Gemini Sun Moon Rising. Oke. Bye Gemini.